Apakah ada lukisan kuno lain karya Kaisar Ling Qiao di Dahong Jiantian? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tapi... Guru Tao Taiksu berhenti sejenak, hanya satu murid di Istana Pedang yang memperoleh lukisan kuno, dan seperti Anda, itu adalah lukisan kedua. Sebagian besar lukisan kuno lainnya hanya memiliki petunjuk, tetapi sulit ditemukan. Guru Tao Taiksu menghela nafas, murid sebelumnya yang memperoleh lukisan kuno mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu pedang dalam lukisan kuno, tetapi tidak pernah sepenuhnya memahaminya. Pada akhirnya, dia terjebak di alam Tao tingkat tinggi dan menyia-nyiakan puluhan ribu bertahun-tahun. Jadi, banyak orang yang kemudian belajar dan tidak lagi terobsesi untuk mengoleksi satu set lukisan kuno. Sebaliknya, mereka menggunakan keterampilan pedang dalam lukisan kuno sebagai referensi dan mengintegrasikannya ke dalam keterampilan pedang mereka sendiri. Setelah mengatakan ini, Guru Tao Taiksu mengeluarkan sepotong batu giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ada beberapa petunjuk tentang lukisan kuno Kaisar Tao Ling Qiao yang tercatat di sini. Coba lihat. Lu Yun mengambil slip giok itu dan bersumpah untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang isi slip giok itu. Baru pada saat itulah kesadaran spiritualnya menembus ke dalamnya. Batu giok itu menyelipkan petunjuk tentang 36 lukisan kuno karya Kaisar Ling Qiao, di antaranya, ada total 20 lukisan dengan petunjuk. Dan 20 lukisan kuno ini tersebar di berbagai wilayah luas. Ada 2 lukisan di domain Xuantian. Hati Lu Yun tergerak dan dia melihat dengan cermat. Satu di reruntuhan Qian Liu, dan yang lainnya di alam 10.000 orang suci. Lu Yun berpikir dalam hati, saya sudah mendapatkannya dari reruntuhan Qian Liu. Saya tidak menyangka akan begitu sulit untuk mendapatkannya, dapatkan lukisan kuno ini. Saya mendapatkan yang ini, murni keberuntungan. Adapun lukisan dari alam semua orang suci, Lu Yun mengerutkan kening, tercatat di slip batu giok bahwa lukisan kuno ini menghilang dengan jatuhnya Guru Tao semua orang suci. Akan sulit untuk menemukannya. Namun, dengan petunjuk ini, setidaknya ada arah yang harus dicari. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa nilai dari batu giok ini sebanding dengan senjata kekaisaran yang abadi. Wah, isi slip giok ini tidak boleh disebarkan ke orang luar. Guru Tao Taiksu memperingatkan lagi, pahami dulu lukisan kuno yang ada di tangan. Adapun yang ada di alam 10.000 orang suci, jika Anda ingin mencarinya, Anda harus berhati-hati. Tingkat bahaya di sana jauh lebih besar daripada di sana. Reruntuhan Qian Liu. Tuan 10.000 orang suci, sebelum dia bergabung dengan Tao, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari banyak kaisar Tao abadi yang telah berhasil bergabung dengan Tao. Jika dia berhasil bergabung dengan Tao, dia pasti akan menjadi kaisar Tao tertinggi. Guru Tao Taiksu berkata sambil menghela nafas, sayangnya, dia gagal pada akhirnya. Dibandingkan dengan dia, saya memiliki kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Guru Tao Taiksu menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Lu Yun merasa kagum di dalam hatinya dan sekali lagi menyadari sulitnya bergabung dengan Tao. Namun, masalah ini masih terlalu jauh baginya dan tidak perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Tuan Liu Lixing akan mengurus beberapa masalah sepele. Nak, gunakan kesempatan ini untuk mempelajari dan memahami ilmu pedang dalam lukisan kuno ini. Pendeta Tao Taiksu mengelus janggutnya, menunjuk gulungan di tangan Lu Yun dan berkata, jika kamu tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja padaku. Lu Yun menjawab dengan hormat, dan setelah Guru Tao Taiksu duduk, dia tidak sabar untuk mengeluarkan lukisan kuno itu. Gulungan ini dingin saat disentuh dan memancarkan suasana kuno dan misterius. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menuangkan kekuatan dunia ke dalamnya. Pada gulungan itu, energi pedang berbentuk vertikal dan horizontal, bersinar terang, seolah-olah hendak merobek kekosongan. Namun, pemandangan yang diharapkan saat memasuki ruang dalam lukisan kuno itu tidak muncul. Lu Yun sedikit mengernyit dan mencoba lagi, tapi tetap tidak berhasil. Lakukan dengan seluruh kekuatanmu, Guru Tao Taiksu mengingatkan dari samping. Lu Yun mengertakkan gigi dan mengaktifkan segala jenis kekuatan di tubuhnya. Kekuatan dunia, kekuatan kekacauan, dan kekuatan ilmu pedang mengalir ke dalam lukisan kuno seperti air pasang. Gulungan itu bergetar, dan energi pedang menjadi lebih ganas, tapi masih seperti jurang, menghalangi masuknya Lu Yun. Setelah melihat ini, Guru Tao Taiksu membuka mata pedang Taisang dan memandang Lu Yun dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, nak, saya belum berhasil menembus Taoisme. Lu Yun menggaruk kepalanya karena malu, senior memiliki mata yang tajam, dan hanya tiruanku yang berhasil menembus Dewa Tao. Tidak heran, Guru Tao Taiksu tiba-tiba menyadari, peraturan yang ditinggalkan oleh Kaisar Tao Ling Qiao mengharuskan saya untuk mencapai alam Dewa Tao sebelum saya dapat memasuki lukisan kuno. Meskipun aturan ini menghentikan sebagian orang, ini juga menunjukkan dari sisi bahwa mereka yang dapat mengolah tubuh Dewa Tao tidak diragukan lagi sangat berbakat. Hanya masalah waktu sebelum saya menerobos. Petik 2. Guru Tao Taiksu berhenti sejenak dan melanjutkan, Anda, Badan Dharma Tao, memiliki kekuatan tempur seorang Tao tingkat tinggi ketika pertama kali memasuki alam Tao. Potensi Anda luar biasa, bahkan di Dahong Jiantian, Anda dianggap di atas rata-rata. Saya tidak tahu jalur apa yang dikembangkan anak Anda. Hati Lu Yun menegang, ilmu pedang terpadu itu terlalu istimewa. Jika Master Taiksu mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan samar, cara kultivasi junior ini agak istimewa dan tidak dapat diungkapkan. Guru Tao Taiksu tertawa, pahami, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing.
Dalam hal ini, Anda dapat berlatih dengan tenang terlebih dahulu, dan tidak akan terlambat untuk mempelajari lukisan kuno ini setelah saya menerobos ke Taoisme. Selama ini periode, Anda dapat mengumpulkan lukisan kuno Kaisar Ling Qiao lainnya terlebih dahulu untuk membuat beberapa persiapan. Lu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Sangat sulit untuk mempraktikkan pedang besar terpadu Dao. Lukisan kuno ini begitu dekat di hadapan kita, namun kita tidak dapat memahaminya sehingga membuat orang merasa gatal. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Yun meluangkan seluruh waktunya untuk berlatih. Dia bahkan membuat klon dan memasuki time streaming chart untuk mempelajari seni ilmu pedang, berharap dapat menembus kemacetan secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia juga mulai memilah hasil panen ini. Selain lukisan kuno Kaisar Ling Qiao, terdapat juga banyak senjata Dewa Surga, ramuan, jamu, cairan esensi kacau, del. Namun, menurutnya, selain lukisan kuno, keuntungan terbesar adalah baju besi yang benar dan manusia pohon boneka Amu. 3 hari kemudian, Tuan Liu Lixing kembali dari menangani masalah dan melapor kepada Guru Taixu, semuanya telah diatur. Guru Tao Taixu mengangguk, membawa Lu Yun dan Liu Lixingjun, dan langsung menuju istana Xuantian. Di pintu masuk alam abadi Xuantian, Lu Yun dan Liu Lixingjun hendak pergi, tetapi mereka melihat tubuh Guru Tao Taixu bersinar terang dan naik ke langit. Ayo, alam abadi Xuantian ini sangat luas. Kamu bisa berjalan dengan 2 kaki hingga mencapai tahun monyet dan bulan kuda. Lu Yun diam-diam terpana. Terakhir kali dia datang sendirian, dia mengukur tanah dengan kakinya. Dia telah sangat menderita karena aturan larangan terbang di alam abadi Xuantian. Sekarang tampaknya aturan ini sia-sia bagi orang-orang berkuasa seperti Guru Tao Taixu. Liu Lixingjun tampak normal, seolah dia sudah terbiasa dengan ini. Dia melompat ringan dan mendarat dengan kokoh di samping Guru Tao Taixu. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan mengikuti dari belakang, melangkah ke dalam kehampaan, tetapi seolah-olah dia sedang menginjak tanah yang kokoh seperti Gunung Tai. Senior, bukankah alam abadi Xuantian ini dilarang untuk terbang? Lu Yun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, Guru Tao biasa tidak bisa melakukannya. Guru Tao Taixu mengelus janggutnya dan berkata dengan bangga, saya hanya selangkah lagi dari alam Kaisar Tao. Pembatasan kecil ini tidak dapat menghentikan saya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia merasa lebih iri. Alam Kaisar Tao adalah alam tertinggi yang diimpikan oleh banyak biksu. Kapan dia akan mencapai ketinggian seperti itu? Guru Tao Taixu memimpin mereka berdua sepanjang jalan, dan tidak lama kemudian, sebuah kompleks istana megah muncul di hadapan mereka. Di tengah istana, sebuah tablet batu besar diukir dengan kata, Xuantian. Tulisannya kuat dan memancarkan aura yang kuat. Istana Xuantian telah tiba, kata Guru Tao Taixu dengan keras, suaranya seperti bel bergema di seluruh istana Xuantian. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok terbang keluar istana, mengikuti suara tersebut. Semua orang tampak kaget saat melihat Guru Tao Taixu berdiri di langit. Rekan Tao Taixu, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda, tetapi gaya Anda masih sama. Sebuah suara yang dalam datang, dan 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, terlihat terbang keluar dari dalam istana, juga berdiri di langit. Laki-laki berjubah hitam dan berwajah megah, sedangkan perempuan berpakaian putih dan memiliki aura yang luar biasa. Rekan Tao Xuantian, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Rekan Tao Anda juga telah menerobos ke ranah Guru Tao. Sungguh menyenangkan mengucapkan selamat kepada Anda, kata Guru Tao Taixu sambil tersenyum. Haha, tidak layak disebutkan, tidak layak disebutkan. Guru Tao Xuantian melambaikan tangannya, berpura-pura rendah hati, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga. Saya tidak selalu suka menonjolkan diri, jadi masalah ini belum dipublikasikan. Setelah mengatakan itu, mata Guru Tao Xuantian tertuju pada Lu Yun, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ini Lu Yun, murid Dahong Jiantian. Guru Tao Taixu memperkenalkan. Lu Yun dan Liu Lixingjun dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Junior Lu Yun, Liu Li, telah bertemu senior Xuantian. Guru Tao Xuantian mengangguk sedikit, tidak perlu sopan, panggil saja saya paman. Matanya melirik bola-balik antara Lu Yun dan Liu Lixingjun, sepertinya menyadari hubungan halus antara keduanya, tapi tidak mengungkapkannya. Lu Yun diam-diam kagum di dalam hatinya. Master Xuantian Dao sebelumnya telah menjelajahi reruntuhan Qian Liu dan tidak menemukan apapun. Dia mengira pihak lain tidak cukup kuat. Sekarang sepertinya dia bisa menempati tanah berharga seperti alam abadi Xuantian menjadi orang biasa. Paman Guru, tolong. Guru Tao Xuantian memimpin semua orang ke puncak gunung yang diselimuti energi abadi. Gunung ini penuh dengan bunga dan tanaman eksotis, burung bangau dan binatang muncul dan menghilang, memberikan suasana seperti peri. Ada sebuah paviliun yang sangat indah di puncak gunung dengan beberapa platform batu giok ditempatkan di paviliun tersebut. Kelima orang itu duduk di kedua sisi. Guru Tao Xuantian mengeluarkan beberapa botol minuman abadi dan mengisinya sendiri untuk semua orang. Rekan Tao Taixu, Anda ada di sini hari ini, tetapi apakah ada yang ingin Anda minta? Guru Tao Taixu tidak berbasa-basi dan berkata langsung pada intinya, ya, saya datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu, dan masalah ini sangat penting. Dia berhenti sebentar, menatap semua orang, dan merendahkan suaranya, masalah ini terkait dengan warisan Kaisar Tao. Warisan Kaisar Tao, Guru Tao Xuantian dan rekan-rekan Tao-nya semuanya terkejut. Bahkan Liu Lixingjun, yang selalu tenang, memiliki tatapan aneh di matanya. Lu Yun bahkan lebih kesal lagi. Warisan Kaisar Tao adalah harta yang diimpikan oleh banyak biksu. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan Guru Taixu sebenarnya untuk masalah ini.
Rekan Tao Taiksu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Guru Tao Xuantian bertanya dengan sungguh-sungguh. Itu benar sekali. Guru Tao Taiksu mengangguk dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Ternyata Tao Taiksu secara tidak sengaja menemukan gua Kaisar Tao yang jatuh di alam rahasia. Tidak hanya ada banyak harta karun di dalam gua, tetapi juga warisan lengkap Kaisar Tao. Namun tidak mudah untuk mendapatkan warisan tersebut. Menurut catatan di dalam gua, jika ingin mendapatkan warisan, Anda perlu mengumpulkan 5 liontin giok khusus. Namun, Guru Tao Taiksu saat ini hanya memiliki 2 buah di tangannya. Jadi, rekan Tao, perjalanan ini untuk menemukan 3 liontin giok yang tersisa. Tanya Guru Tao Xuantian. Benar, Guru Tao Taiksu berkata, saya mendapat kabar bahwa salah satu liontin giok ada di alam abadi Xuantian. Setelah mendengar ini, Guru Tao Xuantian berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan mata tegas, rekan Tao Taiksu, katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Selama itu masih dalam lingkup kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sejujurnya, sesama penganut Tao, saya datang ke sini untuk satu hal yang cukup membuat saya mempertaruhkan nyawa saya, He Dao. Guru Tao Taiksu berbicara dengan nada rendah, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang gila. He Dao, Guru Tao Xuantian dan istrinya berseru pada saat yang sama, dan bahkan Liu Xingjun mau tidak mau membuka sedikit bibir merahnya. Lu Yun bahkan lebih terkejut lagi, dan kata-kata Taixuanji meledak di benaknya seperti guntur. Dia telah melihat catatan tentang alam Taixuan di buku-buku kuno. Itu adalah tempat yang lebih berbahaya daripada semua alam rahasia yang diketahui seperti alam 10.000 orang suci dan alam iblis surgawi. Dikabarkan bahwa Kaisar Tao abadi adalah orangnya alam abadi Xuantian. Gua yang ditinggalkan oleh Kaisar Tao. Dikatakan bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan wawasan seumur hidup Kaisar Tao yang tersembunyi di dalamnya, tetapi juga penuh dengan bahaya yang fatal. Bahkan ahli tingkat Master Tao harus berjuang keras untuk menembus ke dalam inti jika mereka masuk. Guru Tao Taiksu sepertinya menyadari keraguan semua orang dan melanjutkan, alam Taixuan adalah tujuan saya. Saya telah mempersiapkan persatuan ini sejak lama. Guru Tao Xuantian mengelus janggutnya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Rekan Tao Taiksu, saya telah menghitung rahasianya sebelumnya dan menemukan bahwa sesuatu yang aneh terjadi di reruntuhan Qianliu. Sepertinya Anda mengambil jimat Tao yang abadi, kan? Guru Tao Taiksu tertawa, rekan Tao Xuantian memang seorang dalang. Ya, jimat Tao yang abadi itu sekarang ada di tangan saya. Saya pikir saat itu, ketika Anda dan saya menjelajahi inti dari Tao Qianliu bersama-sama, Anda tahu bahwa Anda akan melakukannya mati jika kamu mencoba menerobos masuk. Aku menyerah, tapi aku berhasil menerobos dengan beberapa cara yang menyelamatkan jiwa dan mendapatkan kunci ke alam Taixuan, jimat Tao abadi. Saat dia berbicara, cahaya bersinar di tangannya, dan jimat yang memancarkan aura kuno muncul di depan semua orang. Lu Yun dan Liu Xingjun mendengarkan percakapan antara kedua penganut Tao itu, dan hati mereka kacau. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan Guru Xuantian begitu menakutkan sehingga dia bahkan dapat menghitung rahasia surga. Terutama Liu Xingjun, dia sangat terkejut dengan kekuatan Guru Tao terbaik ini, dan menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Lu Yun. Dia berpikir dalam hati, dengan mengikuti Tuan Lu, dia benar-benar dapat melihat dunia yang lebih luas. Rekan Daois Xuantian, selain memberitahumu tentang masalah ini, aku datang untuk menanyakan hal lain padamu. Guru Tao Taiksu menyingkirkan jimat Tao abadi dan tampak serius, saya ingin meminta sesama penganut Tao untuk mengirim jenazah untuk pergi ke alam Taixuan bersama saya. Saat dia berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan labu harta karun yang memancarkan kekuatan surga yang kuat muncul di tangannya. Ini adalah senjata ilahi surga yang saya dapatkan secara kebetulan. Ini disebut, labu Qian Kun Yin dan Yang. Ia berisi 2 Qi Yin dan Yang, dan dapat diserang atau diserang. Pertahankan, kekuatannya tidak ada habisnya. Hari ini, saya akan memberikannya kepada teman-teman Tao saya untuk mengungkapkan perasaan saya. Guru Tao Xuantian mengambil labu harta karun itu, merenung sejenak, dan kemudian langsung setuju, rekan Tao Taiksu, Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan saya masih dapat membantu dengan bantuan kecil ini. 5 tahun kemudian, saya akan melakukannya kirimkan seseorang untuk pergi bersamamu. 5 tahun, Guru Tao Taiksu sangat terkejut. Awalnya dia mengira itu akan membutuhkan banyak kata, tetapi dia tidak menyangka Guru Tao Xuantian akan langsung menyetujuinya. 5 tahun, bagi saya, hanyalah sekejap sebuah mata. Bagaimana sesama penganut Tao, setuju untuk membantu adalah hal yang paling penting. Dia tahu di dalam hatinya betapa pentingnya tubuh Tao bagi Guru Tao. Guru Tao Xuantian bersedia setuju, pertama karena persahabatan selama bertahun-tahun, dan kedua karena dia telah memberikan manfaat yang cukup. Guru Tao Xuantian memerintahkan, Lu Yun, Tuan Liu Lixing, kalian berdua akan menetap di istana Xuantian dulu. Saya akan mengirim murid untuk memimpin nanti. Saya akan kembali kepada Anda setelah saya selesai menangani beberapa masalah. Setelah semua orang pergi, Meng Yao, rekan Tao dari Guru Tao Xuantian, mau tidak mau berkata, suamiku, apakah kamu terlalu terburu-buru menyetujui pengiriman jenazah Tao ke alam Taixuan? Tempat itu sangat berbahaya, bahkan jika kamu pergi ke alam inti tanahnya penuh dengan bahaya, dan jika tubuh Tao hilang, itu mungkin akan menjadi bencana. Guru Tao Xuantian tersenyum, dengan sedikit kelicikan di matanya, Meng Yao, kamu tidak mengetahui sesuatu. Saya beruntung saat itu, sebelum saya menjadi seorang Tao, saya berlatih beberapa tubuh Tao lagi. Kehilangan satu tubuh bukanlah hal yang baik, masalah besar bagi saya.
Itu tidak akan merusak fondasinya. Selain itu, saya masih memiliki menara waktu untuk mempercepat waktu. Ada banyak hal baik dalam labu Qian Kun Yin dan Yang yang diberikan oleh Guru Tao Taiksu, yang cukup untuk dikembangkan kedua tubuh Taoku ke kondisi terkuatnya. Saat itulah Meng Yao merasa lega dan memperingatkan, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin agar Dao Shen kembali dengan selamat. Istana Xuantian adalah tempat tinggal makhluk abadi. Di paviliun tepi sungai, airnya gemericik dan energi spiritualnya pekat. Guru Tao Taiksu sedang bersandar di pagar batu giok putih, memandangi ikan koi yang berenang di air, dan menghela nafas. Oh, saya benar-benar tidak menyangka Lao Xuan setuju dengan begitu bahagia. Lu Yun dan Chu Xuanji berdiri di samping dengan hormat, mendengarkan obrolan Tao Taiksu. Chu Xuanji baik-baik saja, selalu menjaga sikap tenang dan anggun, tetapi Lu Yun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, Guru Tao, bukankah bagus jika Guru Tao Xuantian setuju untuk membantu? Mengapa kamu masih menghela nafas? Guru Tao Taiksu meliriknya dan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu, nak? Saya pikir saya harus membuang-buang waktu untuk berbicara, dan bahkan bersiap untuk ditolak olehnya, jadi saya dengan enggan melepaskan cintaku dan memberikannya. Labu Yin dan Yang dari alam semesta. Siapa yang tahu, dia langsung menyetujuinya, dan saya merasa, ya, saya selalu merasa sedikit menyesal. Tidak bisakah kamu menyesalinya? Lu Yun menjadi semakin bingung, bukankah aku hanya kehilangan satu tubuh Tao? Aku hanya perlu mengolah yang lain. Apa masalahnya? Guru Tao Taiksu hampir memuntahkan seteguk darah tua dan memelototi Lu Yun, apa yang kamu katakan itu mudah? Apakah tubuh Tao begitu mudah untuk dikembangkan? Anakmu tidak tahu apa-apa tentang tubuh Tao. Melihat wajah bingung Lu Yun, Guru Taiksu hanya dapat menjelaskan dengan sabar, selain tubuh asli, praktisi juga dapat memisahkan individu lain, seperti klon fisik, klon spiritual, del. Terus terang, klon ini hanyalah perpanjangan dari kekuatan dewa perlu kembali ke dewa selama penyatuan untuk memastikan kesempurnaan penyatuan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ada jenis lain yang disebut Dharmakaya. Dharmakaya dibuat dengan senjata ajaib yang kuat sebagai intinya dan diintegrasikan ke dalam beberapa klon jiwa. Meskipun Dharmakaya jenis ini kuat, pada akhirnya dibatasi oleh senjata ajaib. Sebelum bergabung Tao, klon jiwa juga harus kembali ke posisi semula. Tetapi tubuh Tao benar-benar berbeda. Suara Guru Taiksu Dao menjadi serius, tubuh Tao adalah tiruan yang dikembangkan dari Dao surga yang lengkap. Hanya mereka yang dikultivasikan sebelum saya melangkah ke alam Dewa Tao yang merupakan tubuh Tao yang sebenarnya. Ini arti pentingnya adalah setelah dewa mati, tubuh Tao dapat diolah kembali ke alam dewa, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Lu Yun tercengang saat mendengar ini, dan Chu Xuanji juga membuka matanya sedikit, jelas tidak tahu banyak tentang Tao Shen. Penganut Tao Taiksu melanjutkan, lagi pula, ketika tubuh Tao menyatu dengan Tao, ia tidak perlu menyatu dengan dewa dan dapat eksis secara mandiri. Artinya, seorang guru Tao dapat memiliki banyak tubuh Tao, dan setiap tubuh Tao memiliki tubuh yang independen. Kesadaran dan kemampuan untuk bertindak. Dia mengubah nada suaranya dan menambahkan, namun, pengembangan tubuh Tao juga sangat sulit. Ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan jalan surgawi yang cukup kuat. Setelah beberapa jalan surgawi yang kuat dipisahkan, dewa akan menderita tertentu kerugian. Jadi, nak, jangan mempraktikkan Taoisme sembarangan di masa depan, atau kamu mungkin akan bunuh diri. Lu Yun ketakutan saat mendengar ini, dan mengangguk setuju. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu jika saya telah mengembangkan tubuh Tao dan gagal ketika saya bergabung dengan tubuh Tao, apakah tubuh Tao juga akan binasa bersama? Penganut Tao Taiksu menggelengkan kepalanya, jika kombinasinya gagal, tidak peduli berapa banyak tubuh Tao yang ada, itu akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia, tetapi jika kombinasi berhasil, tubuh Tao juga akan bertransformasi dan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Namun, hanya ada sedikit orang yang bertahan sampai titik itu. Dia berkata dengan penuh emosi, banyak tubuh Tao telah musnah dalam proses kultivasi. Saya khawatir kurang dari 10% dari mereka yang dapat berkultivasi hingga tingkat Master Tao masih memiliki tubuh Tao. Saya pikir saat itu, saya mengolah 10 Tao mayat dalam sekali jalan. Hanya ada 2 mayat yang tersisa sekarang. Orang itu, Lao Xuan, mahir dalam seni deduksi. Dia mungkin telah mengembangkan beberapa tubuh Tao lagi di masa lalu, tapi dia mungkin tidak akan punya sedikit lagi. Kali ini, biarkan dia mengirim tubuh Tao terkuat ke alam Taixuan meskipun harta yang kuberikan padanya itu dapat membantunya mengolah kedua tubuh Tao ke kondisi puncaknya, tetapi itu membutuhkan banyak waktu. Waktu dan kerja keras tidak dapat diukur dengan sumber daya. Selain itu, saya memperkirakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengembangkan badan Tao puncak lainnya untuk menggantikan orang yang pergi ke alam Taixuan untuk memastikan keamanan istana Xuantian. Jadi, aku masih berhutang budi padanya. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari betapa berharganya dan pentingnya tubuh Tao, dan dia bersyukur bahwa dia telah mengembangkan klon Tao sebelumnya. Jika tidak, setelah tubuh utama menerobos Dewa Tao dan jatuh, semua klon, badan Dharma, Del, juga akan jatuh bersama. Sekarang, setidaknya dia punya satu kehidupan lagi. Berbagai pemikiran berputar-putar di benak Lu Yun. Karena tubuh Tao sangat penting, haruskah saya berlatih lebih banyak jika saya memiliki kesempatan di masa depan? Bahkan membiarkan klon di dunia besar Taichang berkembang menjadi tubuh Tao. Guru Tao Taiksu mengelus janggutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun tubuh Tao itu baik, Anda tidak boleh serakah terlalu banyak. Mengolah tubuh Tao menghabiskan pikiran dan energi Anda. Perlu dicatat bahwa energi yang tersebar akan mempengaruhi latihan saya.
Fondasimu masih dangkal, jadi kamu harus meningkatkan kekuatanku, Tuhan. Lu Yun dengan hormat menjawab ya, tapi dia punya rencana lain dalam pikirannya. Dia baru berlatih dalam waktu singkat, dan dia memiliki ilmu pedang terpadu di sisinya. Dia dapat berlatih berbagai ilmu pedang dan menjadi klon Tao, yang mungkin tidak mempengaruhi budidayanya. Terlebih lagi, dia juga memiliki diagram alur waktu, dan aliran waktu jauh lebih cepat daripada dunia luar. Mengapa tidak mengolah tubuh Tao secara rahasia? Liu Xuanji di samping sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba berkata, ayah saya juga memberitahu saya bahwa sebelum saya dapat menerobos Dewa Tao, yang terbaik adalah mengembangkan klon Dewa Tao. Yang saya tinggalkan di Liu Listar adalah Dewa Tao saya. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Dewa asli, dia masih cukup kuat untuk mengendalikan Liu Listar. Guru Tao Taixu mengangguk setuju, Guru Liu Xing berpandangan jauh ke depan, itu benar. Tubuh Tao tidak hanya dapat digunakan sebagai cadangan, tetapi juga dapat memberikan efek ajaib pada saat-saat kritis. Melihat Guru Tao Taixu mendiskusikan tubuh Tao dengan Liu Xuanji, Lu Yun menjadi lebih bertekad untuk mengolah tubuh Tao secara diam-diam. Oke, Guru Tao Taixu mengganti topik, kali ini saya mencari jimat Tao yang abadi, dan saya meminta bantuan Xuantian, dan akhirnya semuanya berjalan lancar. Saya seharusnya mengirim Anda kembali ke Dahong Jiantian, tetapi dunia Taixuan penuh dengan bahaya. Lao Xuan dan saya bisa keluar dalam 3 hingga 5 tahun jika semuanya berjalan dengan baik, tetapi jika sayangnya kami terjebak, sulit untuk mengatakannya. Guru Tao Taixu berhenti sejenak, memandang Lu Yun, dan berkata dengan sedikit ejekan, jadi, kami setuju selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, jika saya belum keluar, Anda akan kembali ke Dahong Jiantian sendiri. Paragraf ini waktunya, kamu tidak kesepian saat tinggal bersama Tuan Liu Xing, haha. Lu Yun tersenyum canggung, dan Liu Xuanji juga tersipu dan menatap Guru Tao Taixu. Setelah bercanda, Guru Tao Taixu berkata dengan serius, saya sarankan Anda mencoba membiarkan saya menerobos Dewa Tao selama periode ini. Dengan cara ini, tubuh Tao akan tinggal di domain Xuantian, dan saya akan pergi ke Dahong Jiantian. Jika dua orang bergabung, bahkan jika mereka bertemu, Guru Tao yang lebih lemah juga bisa menghadapinya. Karena itu, Guru Tao Taixu mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Lu Yun, ini adalah peta rute dari wilayah Xuantian ke Dahong Jiantian, harap simpan. Lu Yun mengambil slip giok itu, menembusnya dengan kesadaran spiritualnya, dan terpana dengan isi di dalamnya. Peta rute ditandai dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti astrolabe besar. Dari wilayah Xuantian ke surga pedang Dahong, seseorang harus melewati 108 alam kacau yang ukurannya sebanding dengan wilayah Xuantian. Apalagi banyak tempat berbahaya yang ditandai di peta, seperti Chaos Storm, Void Crack, dan Star Beast Lair, yang membuat kulit kepala Lu Yun mati rasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Xuanji dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang Dahong Jiantian. Perjalanan ini lebih sulit daripada mendaki ke langit. Kenapa? Kamu takut? Guru Tao Taixu memandang Lu Yun sambil setengah tersenyum, ini sudah merupakan rute teraman saat ini. Alam semesta sangat luas, dengan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan situasinya dapat berubah, keamanan mutlak. Namun menurut mengambil rute ini setidaknya dapat meminimalkan faktor risiko. Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, saya pikir saat itu, bocah tua Jiuxuan itu bisa melarikan diri. Apa yang kamu takutkan? Cakupan perjalanannya saat itu jauh lebih luas dari ini. Lu Yun tersenyum pahit, Jiuxuan Zhenren terkenal licik dan memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Guru Tao Taixu menepuk bahu Lu Yun, kamu sedang mengandung Ordo Pedang Taisang, kamu juga telah berlatih Taisang Dao, dan sekarang kamu adalah Dewa Tao. Tentu saja, saya, Dahong Jiantian, akan melakukan yang terbaik untuk mengolahmu selanjutnya, saya akan mengajari Anda beberapa teknik Dahong Jiantian terlebih dahulu sehingga Anda memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Lu Yun sangat berterima kasih. Dia memikirkan intrik di pengadilan teratai darah, dan kemudian melihat kesatuan Dahong Jiantian, dan dia dipenuhi dengan emosi. Terima kasih, Guru Tao. Lu Yun memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu sopan, Guru Tao Taixu melambaikan tangannya, Kuntong, Yi, kamu bisa datang dan mendengarkan bersama. Lu Yun tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang dia lakukan dan segera melepaskan Kuntong Shenzun dan Yu ini. Mereka adalah pelayan dan pengikutku, Lu Yun menjelaskan. Guru Tao Taixu mengangguk, tidak memperhatikan, kalau begitu, mari kita dengarkan bersama. Memberi mereka beberapa petunjuk dapat dianggap membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Adapun Lu Xuanji, dia memiliki warisan yang luar biasa, dan teknik Dahong Jiantian mungkin tidak cocok untuknya. Namun, dia juga bisa mempelajari beberapa teknik kendo. Selanjutnya, Guru Tao Taixu mulai menjelaskan keterampilan Dahong Jiantian. Lu Yun dan yang lainnya terpesona olehnya dan mendapat banyak manfaat. Khotbah Guru Taixu dijelaskan secara sederhana dan mendalam, dan kadang-kadang dia menyelingi beberapa anekdot dari perjalanannya di alam semesta, yang membuat Lu Yun dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh semangat. Lu Yun sendiri memiliki pemahaman yang sangat baik. Penganut Tao Taixu memahami segalanya. Dia sering dapat menarik kesimpulan dari satu contoh dan mengajukan beberapa pertanyaan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh penganut Tao Taixu. Hal ini membuat penganut Tao Taixu cukup bersyukur dan diam-diam mendesak bahwa Dahong Jiantian akan menggantikannya. Seseorang. Meskipun pemahaman Lu Xuanji tentang ilmu pedang sedikit lebih rendah daripada Lu Yun, dia masih bisa dianggap sebagai seorang jenius.
Pengalaman puluhan ribu tahun yang dikumpulkan oleh Dahong Sword Heaven telah sangat membantunya, dan beberapa hambatannya yang dia temui dalam pelatihan sebelumnya telah diselesaikan dengan mudah. Dia sesekali berkomunikasi dengan Lu Yun dengan suara rendah. Salah satu dari mereka tampan, yang lain cantik, dan mereka memiliki pemahaman yang sempurna satu sama lain, dan Anda dapat melihat emosi campur aduk di hati Yu Naomi. Yu Yini mempraktikkan jalan air surgawi, yang tidak mirip dengan jalan ilmu pedang, tetapi dia cukup berbakat, dan guru Tao Taiksu sangat berpengetahuan dan dapat memberikan beberapa nasihat. Terlebih lagi, penampilan Yu Yini sangat cantik, dan setiap gerakan serta senyumannya selembut air. Guru Tao Taiksu, seorang lelaki tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, mau tidak mau melihatnya beberapa kali lagi, dan mendesak dalam hatinya, anak ini sangat cantik. Adapun Dewa Kuntong, kualifikasinya biasa-biasa saja, tidak mudah untuk menjadi seorang Tao. Guru Tao Taiksu memberinya bimbingan beberapa kali dan menemukan bahwa pemahamannya sangat terbatas, jadi dia melambaikan tangannya dan memintanya mundur, kamu, jangan buang waktumu di sini. Melayani Lu Yun dengan baik adalah kontribusi terbesarmu. Shenzhen mundur dengan patuh. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia juga mengerti betapa beratnya dia. Dalam 5 tahun berikutnya, Lu Yun hampir tidak pernah keluar dari Xian Keju. Kecuali menjual harta yang dia peroleh dari reruntuhan Qian Liu dengan imbalan sumber daya pelatihan, dia menghabiskan seluruh waktunya belajar dari guru Tao Taiksu. Untuk membantu Lu Yun, guru Tao Taiksu bahkan mengeluarkan harga yang mahal untuk mengundang sinar tubuh Tao dari Tao Xuantian untuk membimbing Lu Yun. Dao Master Xuantian, raksasa lain dari Dahong Jiantian, mahir dalam seni deduksi. Dikatakan bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan Kaisar Dao Taixuan yang legendaris. Guru Tao Taiksu begitu serius, yang membuat Lu Yun menyadari bahaya dari alam Taixuan. Dia samar-samar merasa bahwa begitu guru Tao Taiksu memasuki alam Taixuan, dia mungkin harus pergi ke Dahong Jiantian sendirian, jadi dia tidak berani mengendur dan bekerja keras untuk meningkatkan fondasinya. Dalam 5 tahun terakhir, Lu Xuanji sangat ramah kepada Yu Ni, dan keduanya memperlakukan satu sama lain seperti saudara perempuan, yang membuat Yu Yini merasa tersanjung. Anda tahu, dengan identitas dan status Lu Xuanji, dewa dan iblis biasa tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Yu Yini mengerti bahwa Lu Xuanji begitu baik padanya hanya karena wajah Lu Yun. Dia juga dengan jelas menyadari bahwa hubungan antara Liu Xuanji dan Lu Yun telah melampaui teman biasa. Kerinduan terhadap Lu Yun di hati Yu Yini berangsur-angsur memudar. Terlebih lagi, kemajuan Lu Yun begitu pesat sehingga dia tahu sulit untuk menandinginya. Dia bahkan memiliki sedikit perasaan krisis di hatinya, khawatir dia akan ditinggalkan oleh Lu Yun. Agar tidak ketinggalan terlalu jauh, dia berlatih lebih keras dan meminta nasihat guru Taiksu setiap kali dia punya kesempatan. Setelah 5 tahun, dia memperoleh banyak hal. Suatu hari 5 tahun kemudian, Yu Yini akhirnya berhasil menembus level dewa dan iblis terkuat, dan alamnya sempurna, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos dan menjadi dewa. Dia dengan bersemangat berlari ke arah Lu Yun dan Liu Xuanji, memamerkan prestasinya seperti anak kecil. Meskipun karena keberadaan Liu Xuanji, dia tidak berani berpikiran salah tentang Lu Yun, dia akan puas selama dia bisa mengikuti Lu Yun dan membantunya berlatih. Lu Yun dan Lu Xuanji juga berbahagia untuknya. Mereka bertiga berlatih dan bertukar pengalaman, dan bergaul dengan sangat nyaman. Hubungan antara Lu Yun dan Liu Xuanji pun semakin erat. Keduanya kerap berperilaku mesra, namun tak pernah merusak lapisan terakhir kaca jendela. Lu Xuanji juga telah menyempurnakan esensi pagoda Linglong dalam 5 tahun terakhir, sehingga dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Selain mengolah dua tubuh Tao, Lu Yun juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pedang, yang secara langsung menunjukkan esensi Tao. Angin sepoi-sepoi bertiup dari puncak-puncak Taiksu, membawa serta semburan niat pedang yang dingin. Lu Yun sedang duduk bersila di tepi tebing, memegang pedang panjang kuno di tangannya, tubuh pedang itu bersinar samar dengan cahaya warna-warni. Selama 5 tahun terakhir, ilmu pedangnya menjadi semakin canggih, namun ia masih merasa ada yang kurang, seperti melihat bunga di kabut, dan ia tidak pernah bisa menyentuh arti sebenarnya dari ilmu pedang. Guru Tao Taiksu melayang, dia memandang Lu Yun dengan sedikit penghargaan dan sedikit kekhawatiran di matanya. Bakat ilmu pedangmu adalah salah satu yang terbaik di seluruh surga pedang Dahong, tapi... Dia berhenti, sepertinya kamu sedikit bersemangat untuk sukses, tetapi kamu tersesat. Lu Yun berdiri dan membungkuk hormat kepada Guru Taiksu. Muridku bodoh, tolong beri aku nasihat dari Guru Tao. Guru Tao Taiksu mengelus janggutnya dan berkata perlahan, tahukah Anda bahwa ketika saya, murid Dahong Jiantian, mulai berlatih ilmu pedang, mereka semua mulai dengan mengangkat pedang. Lu Yun tercengang, mengangkat pedang. Dia hanya mendengar tentang ki dan jiwa yang memberi nutrisi, tetapi belum pernah mendengar tentang mengangkat pedang. Mengangkat pedang bukan hanya tentang mempertahankan pedang, tapi juga tentang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pedang di tanganmu. Guru Tao Taiksu menjelaskan, dari asal-usulnya, bahannya, fungsinya, kategori, cara bertarungnya, bahkan pemiliknya sebelumnya, kita harus memahaminya satu persatu. Hanya dengan mengintegrasikan pedang manusia dengan pedang maka kekuatan pedang dapat maksimal dikerahkan. Lu Yun tiba-tiba sadar, di masa lalu, dia hanya fokus pada kekuatan jurus pedang dan pemahaman tentang niat pedang, tetapi mengabaikan pemahaman pedang itu sendiri. Dia seperti seorang pengrajin yang hanya mengetahui apa yang terjadi tetapi tidak mengetahui alasannya. Meskipun dia dapat menciptakan pedang yang sangat indah, dia tidak dapat memberikannya jiwa. Untuk memahami asal mula ilmu pedang, Anda tidak bisa hanya tinggal di permukaan saja. Anda harus berakar pada kenyataan dan mengacu pada esensinya. Master Taiksu melanjutkan, selain itu, jalannya saling berhubungan.
Jika jalur pedang menemui hambatan, Anda sebaiknya menemukan terobosan dari jalan lain. Sama seperti saya tidak mengambil jurusan jalan guntur, tetapi ketika saya mengalami hambatan, saya memahami jalan guntur, dan malah memperoleh pencapaian yang sangat tinggi dalam jalan guntur. Guru Tao Taiksu berkata dengan nada mencela diri sendiri, ngomong-ngomong, itu bisa dianggap hal yang menarik. Murid mengerti, Lu Yun berkata sambil berpikir, Dao Pedang 5 elemen dan Dao Pedang Yin Yang dipraktikkan oleh muridku sebenarnya berkomunikasi dengan cara surgawi lainnya, tetapi aku belum menjelajahinya secara mendalam. Ajaran Guru Tao Taiksu seperti membersihkan awan dan melihat matahari, membuat pemikiran Lu Yun berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Dia akhirnya mengerti bahwa dia terlalu terobsesi dengan pedang itu sendiri, yang telah membatasi perkembangannya. Apa yang dikatakan Guru Tao mengingatkan para murid dari para cendekiawan dari Kerajaan Bintang Kekaisaran Huaxia yang mempelajari subjek budaya kuno. Lu Yun berkata, mereka meneliti buku-buku kuno dengan cermat dan tidak melewatkan detail apapun. Sikap ketat inilah yang memungkinkan mereka mengembalikan kebenaran sejarah. Anda dapat memahaminya dengan analogi. Guru Tao Taiksu mengangguk setuju, hanya sekte dengan warisan panjang seperti Dahong Jiantian yang memiliki begitu banyak informasi yang memungkinkan saya membimbing Anda secara akurat. Meskipun dia memiliki arah, Lu Yun masih merasa jalan ke depannya membingungkan, seolah-olah dia sedang berjalan dalam kegelapan. Meskipun dia dapat melihat dengan jelas beberapa puluh meter di depan, di luar masih gelap gulita. Dia mengerti bahwa kebingungannya terutama berasal dari ilmu pedang yang terpadu. Penunjukan 5 tahun akan segera hadir. Jika Anda tidak dapat memahami ilmu pedang terpadu, Anda mungkin melewatkan kesempatan ini. Guru Tao, Lu Yun bertanya dengan berpura-pura santai, saya mendengar bahwa kakak senior Yi Tianxing menyebutkan pedang besar bersatu Dao, tapi saya tidak tahu. Guru Tao Taiksu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata, pedang besar bersatu Dao, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit aneh. Bocah itu Yi Tianxing benar-benar menyesatkan. Hati Lu Yun menegang, mungkinkah ilmu pedang terpadu itu tidak ada sama sekali? Pedang besar terpadu Dao hanyalah sebuah pernyataan teoretis. Penciptanya adalah Guru Tao 10.000 orang suci, kata Guru Tao Taiksu perlahan, dengan sedikit nada kagum dan sedikit penyesalan dalam nadanya. Semua guru suci Tao, Lu Yun belum pernah mendengar nama ini. Master Wan Sheng Dao adalah orang yang sangat berbakat. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan jika He Dao gagal, dia masih lebih kuat daripada banyak kaisar Dao abadi yang telah berhasil dalam He Dao. Jejak ingatan melintas di mata penganut Tao Taiksu, dia pernah memburu kaisar Tao yang abadi selama ratusan juta tahun, dan dia akhirnya bisa melarikan diri setelah dia memaksa kaisar Tao yang abadi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Guru semua orang suci, suara Guru Tao Taiksu sangat halus, seolah menembus ruang dan waktu tanpa akhir. Itu adalah sosok yang menggemparkan dunia. Saya pikir saat itu, bahkan Kaisar Tao memujinya, mengatakan bahwa dia memiliki peluang besar untuk berhasil menggabungkan Taoisme. Jika dia berhasil, dia pasti akan menjadi seorang Tao top. Membunuh musuhnya, penganut Tao, semudah mengambil sesuatu dari tas. Lu Yun mendengarkan dengan tenang, penuh rasa ingin tahu tentang guru semua orang suci Tao yang belum pernah dia dengar. Sayang sekali, Tuhan iri pada bakat, kata Guru Tao Taiksu dengan lebih banyak penyesalan dalam suaranya, kebencian membutakan akal sehatnya, dan pada akhirnya, kombinasi tersebut gagal, dan tubuhnya mati dan Tao-nya menghilang. Guru Tao Taiksu terdiam, seolah mengingat sejarah kuno itu, setelah kegagalannya, dia menjadi semakin gila dan memburu klan kuat musuhnya, Kaisar Tao, selama ratusan juta tahun, hingga jejak terakhir jiwanya hilang, padam. Jalan menuju persatuan yang hebat, Lu Yun bertanya dengan hati-hati. Guru Tao Taiksu mendengus dingin, sebelum dia meninggal, dia menyebarkan teori yang disebut penyatuan besar Tao, yang dikatakan mampu mengintegrasikan semua Tao dan mencapai kesuksesan tertinggi. Apa hasilnya? Banyak orang mencoba berlatih itu, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dianggap sebagai fantasi yang tidak realistis. Ilmu pedang terpadu, Lu Yun bertanya, itu hanyalah metode latihan yang disimpulkan dan disortir oleh beberapa praktisi ilmu pedang di Dahong Jiantian berdasarkan metode ilmu pedang dan Tao unifikasi. Guru Tao Taiksu berkata dengan nada meremehkan, Guru Jiusuan entah bagaimana percaya pada hal ini. Meskipun dia sendiri belum berhasil mempraktikannya, dia menyebarkannya kemana-mana. Benar-benar menyesatkan. Lu Yun bingung, ilmu pedang terpadu yang selalu dia yakini hanyalah fantasi yang tidak realistis. Mungkinkah fondasi yang dia kembangkan dengan keras dan perawatan yang dia terima di alam liar semuanya karena obsesi Master Jiuxuan? Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Bagaimana mungkin orang berbakat seperti Wan Sheng Dao Master bisa mengemukakan teori yang tidak berguna? Yang lain menyangkalnya, tapi itu adalah kegagalan mereka sendiri. Jika seseorang benar-benar berhasil dalam kultivasi, bagaimana mereka bisa memberitahu orang lain dengan mudah? Guru Tao Taiksu melihat perubahan ekspresi Lu Yun dan berkata dengan tenang, prinsip jalan penyatuan besar sangat sederhana untuk dikatakan, yaitu memahami semua cara tambahan, dan kemudian membiarkan cara utama melahap dan menggabungkannya, dan akhirnya mencapai satu-satunya cara yang benar. Tapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia menghela nafas dan melanjutkan, sama seperti saya, meskipun saya dapat memahami cara lain, akan sangat sulit bagi saya untuk berlatih dengan cara yang benar-benar asing. Coba pikirkan, cara bumi seperti apa yang Anda, seorang kultivator pedang, ingin latih, seberapa jauh kamu bisa mempraktikkan jalan air. Lu Yun tetap diam, kata-kata Guru Tao Taiksu membuatnya semakin bingung. Jika Anda tidak mau menyerah, Anda bisa pergi ke dunia semua orang suci dan melihat-lihat, kata pendeta Tao Taiksu. Itu adalah tempat di mana guru semua orang suci jatuh.
Anda mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Pada saat ini, sesosok muncul di pintu aula, itu adalah Guru Tao Xuantian. Taiksu, waktunya berangkat. Lu Yun segera berdiri dan memberi hormat kepada Guru Taiksu untuk mengucapkan selamat tinggal. Guru Tao Taiksu mengamati Lu Yun secara mendalam. Dia tahu bahwa Lu Yun memiliki obsesi yang mendalam terhadap ilmu pedang terpadu. Lu Yun, obsesimu terlalu kuat. Jika kamu tidak menghilangkannya, aku khawatir akan sulit menerobos ke ranah Taoisme. Hati Lu Yun bergetar, tapi dia tidak berbicara. Tapi saya yakin Anda akan membuat pilihan yang tepat. Penganut Tao Taiksu menepuk bahu Lu Yun, beberapa hal tidak bisa dipaksakan, dan memaksa Anda untuk menyerah mungkin kontraproduktif. Setelah mengatakan itu, Pendeta Tao Taiksu dan Pendeta Tao Xuantian terbang berdampingan, menuju ke arah alam Taiksuan. Lu Yun diam-diam memperhatikan sosok mereka yang mundur dan diam-diam memberkati mereka di dalam hatinya. Dalam 30 tahun berikutnya, Lu Yun, Liu Xuanji, Yu Yini, Kuntong Shenzun dan lainnya terus berlatih dengan tenang dan mencerna bimbingan Guru Taiksu. 30 tahun hampir separuh masa hidup manusia, tetapi hanya sekejap mata bagi seorang beku. Selama 30 tahun ini, Lu Yun hidup dalam pengasingan dan terjun ke dalam buku-buku kuno Istana Xuantian yang luas. Dia dengan penuh semangat menyerap beberapa kata tentang jalan penyatuan besar, mencoba mengumpulkan gambaran lengkap tentang jalan menuju surga ini dari catatan yang rumit. Istana Xuantian layak menjadi kekuatan tertinggi, dan koleksi bukunya yang kaya jauh melebihi imajinasi Lu Yun. Dia segera mengetahui bahwa apa yang disebut Tao Penyatuan Besar pada awalnya diusulkan oleh seorang Tao bernama Wan Sheng. Guru Tao ini sangat berbakat dan percaya bahwa semua cara di dunia pada akhirnya akan bersatu. Berdasarkan konsep ini, dia menciptakan serangkaian teori praktik, mencoba mengintegrasikan semua cara untuk mencapai jalan tertinggi dan satu-satunya yang benar. Teori ini tentu saja mengejutkan para biksu saat itu. Banyak orang menganggapnya sebagai pedoman dan versi terbaru dari jalan spiritual mereka, dan mereka berbondong-bondong mengikutinya. Namun cita-citanya sangat penuh, namun kenyataannya sangat kurus. Sebagian besar biksu berlatih menurut teori Master Wan Sheng Dao, tetapi pada akhirnya mereka berakhir dengan kegagalan, dan bahkan menjadi terobsesi dan mati. Untuk sementara waktu, ada banyak keluhan, dan banyak orang memarahi Guru Tao Wan Sheng karena menjadi pembohong besar yang telah merugikan banyak biksu. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang mendapat manfaat darinya, seperti Master Qian Liu. Terinspirasi oleh cara penyatuan yang hebat, ia menciptakan jalur penanaman, ribuan aliran kembali menjadi satu. Meskipun pada akhirnya ia gagal, ia menjadi terkenal dan menjadi orang kuat di generasinya. Lu Yun mempelajari informasi itu dengan cermat dan memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia menemukan bahwa jalannya menuju ilmu pedang tampaknya mirip dengan jalan penyatuan yang hebat. Kendo yang ia latih pada dasarnya bersifat inklusif, terus-menerus menyerap dan mengintegrasikan kendo-kendo lain, yang akhirnya membentuk sistem kendo uniknya sendiri. Mungkinkah ini caraku? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar karena kegembiraan. Namun, catatan Istana Xuantian tentang jalan penyatuan besar sebagian besar tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga sulit untuk melihat sekilas wajah aslinya. Lu Yun curiga bahwa materi ini bukanlah versi asli yang ditinggalkan oleh Guru Tao Wan Sheng, tetapi disusun oleh generasi berikutnya berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Sepertinya jika kamu ingin benar-benar memahami jalan penyatuan yang hebat, kamu harus pergi ke dunia semua orang suci, pikir Lu Yun dalam hati. All Saints World adalah tempat jatuhnya All Saints Tao Lord, dan mungkin masih ada beberapa catatan asli di sana. Namun, dunia semua orang suci sangatlah berbahaya, dan bahkan mereka yang berkuasa di alam Dao Master tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya dengan mudah. Dikatakan bahwa hanya dengan mencapai ranah Taoisme seseorang dapat memiliki harapan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Meningkatkan kekuatan adalah prioritas utama. Lu Yun mengepalkan tangannya, matanya penuh tekad. Periode 30 tahun telah tiba, tetapi Guru Tao Taiksu masih belum kembali dari alam Taiksuan. Menurut sumpah kelahirannya, Lu Yun punya waktu 100 juta tahun untuk pergi ke Dahong Jiantian. Selama bertahun-tahun, Lu Yun dan yang lainnya telah mengabdikan diri mereka untuk mencerna bimbingan Guru Taiksu, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Mereka sering bersaing dengan Dewa Tao di Istana Xuantian untuk mendukung perang mereka. Lu Yun dan Chu Xuanji secara khusus memilih pedang untuk bersaing dengan Dewa Tao, sementara Yu Yini bersaing dengan Dewa Tao lainnya untuk mengasah keterampilan Tao miliknya. Bahkan Dewa Kuntong, meskipun dia belum menerobos ke alam Dewa Tao, telah mendapatkan banyak manfaat. Budidayanya telah mencapai tingkat dewa dan iblis yang paling kuat, dan dia hanya selangkah lagi dari Dewa Tao. 10 tahun berlalu, dan Lu Yun mengembangkan 4 klon Tao. Klon pertama mempraktikkan cara hidup dan mati yang diperoleh dari Rahu, dan sangat kuat dalam pertempuran. 3 klon terakhir dibudidayakan berdasarkan informasi sporadis dari Dao Unifikasi Besar, yang dapat dianggap sebagai fondasi bagi Dao Pedang Unifikasi Besar. Namun, Lu Yun masih merasa bingung mengenai latihan lanjutan dari ilmu pedang terpadu. Dia seperti seorang musafir yang meraba-raba di tengah kabut, tidak mampu melihat dengan jelas jalan di depannya. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Lu Yun menghela nafas dalam hati, yang paling penting saat ini adalah membiarkanku menerobos ke alam Dewa Tao secepat mungkin. Suatu hari, Lu Yun sedang bertukar pengalaman kendo dengan Lu Xuanji, ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di aula utama. Orang yang datang tidak lain adalah Dao Master Xuantian. Selama bertahun-tahun, Lu Yun hampir tidak pernah bertemu dengan Tao Xuantian lagi. Pertama,
Dao Master Suantian sibuk mengolah tubuh Taonya dan tidak memiliki keterampilan. Kedua, ada kesenjangan status yang sangat besar di antara keduanya, dan Lu Yun tidak berani mengganggunya secara gegabah.